Haleluya. Berjumpa kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Bergerak Memenangkan Jiwa. Markus 1 ayat 38 berkata, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Setiap saat Yesus memberitakan Injil, fokusnya selalu keselamatan jiwa-jiwa. Matius 9 ayat 36 berkata, melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saat ini kita dapat merenungkan 3 tokoh dalam Alkitab yang bergerak dalam mengabarkan Injil. Mereka juga mempertaruhkan nyawanya demi menyampaikan kabar baik kepada dunia di mana mereka melayani Tuhan. Di hari-hari ini kita harus terus bergerak untuk mengabarkan Injil. Mari kita belajar dari teladan ketiga tokoh tersebut. Yang pertama, Epafroditus. Filipi 2 ayat 25 berkata, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Arti namanya cantik atau yang indah. Dia disebut sebagai saudara dan teman sekerja serta teman seperjuanganku oleh Rasul Paulus. Dia diutus untuk memenuhi keperluan Rasul Paulus. Dalam Filipi 2 ayat 26 sampai 27 dikatakan, ia melayani dengan sangat rindu, bahkan sampai sakit dan nyaris mati. Rasul Paulus juga mengajak kepada jemaat untuk menghormati Epafroditus karena dia bekerja keras. Yohanes 12 ayat 26b berkata, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tokoh yang kedua adalah Paulus. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk selalu memberitakan Injil seperti yang dia lakukan. Paulus artinya kecil, berasal dari nama Saulus yang artinya besar. Setelah ia menjadi rasul, maka namanya menjadi kecil. Biarlah ia menjadi kecil dan Kristus menjadi besar dalam kehidupannya. Seperti Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Paulus mengabarkan Injil sampai kepada akhir hidupnya. Bahkan ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Paulus menggambarkan akhir kehidupan pelayanan sebagai persembahan. Tokoh yang ketiga adalah Petrus.
1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 dan ayat 19 berkata, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung." 1 Petrus 2 ayat 21, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya." Rasul Petrus mengajak kepada seluruh hamba-hamba agar dapat merendahkan diri, bahkan tetap ramah terhadap tuan-tuan yang bengis. Kita harus meneladani Tuhan Yesus dalam mengabarkan Injil dan rela menderita demi orang yang dilayani. Ingat, supaya kamu mengikuti jejak-jejaknya. Apapun pekerjaan kita, Allah dapat menjadikannya sebagai sarana untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.